Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Maulana dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan senyawa agonis dan senyawa antagonis. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu agonis dan antagonis. Agonis adalah sebuah obat yang memiliki afinitas terhadap reseptor tertentu dan menyebabkan perubahan dalam reseptor yang menghasilkan efek diamati. Secara kalau antagonis itu adalah obat yang menduduki reseptor yang sama tetapi tidak mampu secara intrinsik menimbulkan efek termasuk farmakologik sehingga menghambat kerja suatu agonis. Yang pertama kita masuk pada materi agonis pada obat. Agonis lebih lanjut dicirikan sebagai agonis penuh, menghasilkan respon maksimal dengan menempati seluruh atau sebagian kecil dari reseptor, atau agonis parsial, menghasilkan kurang dari respon maksimal bahkan ketika obat tersebut menempati seluruh reseptor. Potensi suatu obat tidak berkorelasi dengan keberhasilan atau keselamatan, dan obat yang paling ampuh dalam seri klinis tidak selalu superior. Rendah adalah potensi kerugian hanya jika dosis efektif adalah begitu besar sehingga terlalu mahal untuk memproduksi atau terlalu rumit untuk dijalankan. Terus agonis itu terdapat dua tipe, yaitu yang pertama agonis penuh dengan agonis penuh dengan adalah agonis yang menghasilkan respon maksimal terbesar dari setiap agonis yang diketahui bekerja pada reseptor yang sama. Yang kedua itu adalah agonis parsial, adalah merupakan agonis yang menghasilkan respon maksimal kurang dari respon maksimal yang dihasilkan oleh agonis lain yang bekerja pada reseptor yang sama pada jaringan yang sama sebagai akibat dari aktivitas intrinsik yang lebih rendah. Terus kita masuk pada materi kedua, yaitu antagonis pada obat. Antagonisme pada reseptor dapat bersifat kompetitif dan non-kompetitif. Antagonisme kompetitif itu merupakan antagonis mengikat reseptor di tempat ikatan agonis secara reversibel sehingga dapat digeser oleh agonis kadar tinggi. Hambatan kadar agonis dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis sampai akhir dicapai efek maksimal yang sama. Yang kedua itu ada antagonisme non-kompetitif, merupakan hambatan efek agonis oleh antagonis non-kompetitif, tidak dapat diatasi dengan meningkatkan kadar agonis. Akibatnya efek maksimal yang dicapai akan berkurang, tetapi afinitas agonis terhadap reseptornya tidak akan berubah. Ikatan antagonis pada molekul-molekul tersebut secara reversibel maupun irreversibel akan mengurangi efek yang dapat ditimbulkan oleh kompleks agonis reseptor tanpa mengganggu ikatan agonis dengan molekul reseptornya. Terus antagonisme itu juga terdapat dua, yaitu antagonisme fisiologi dan antagonisme pada reseptor. Antagonisme fisiologi yaitu antagonisme pada sistem fisiologi yang sama tetapi pada sistem reseptor yang berlainan, misalnya efek histamin dan autokoid lainnya. Yang kedua terdapat antagonisme pada reseptor, yaitu antagonisme melalui sistem reseptor yang sama. Kemudian kita masuk pada kombinasi obat. Kombinasi obat kemungkinan melibatkan campuran dua obat atau lebih dalam satu formulasi. Penggunaan dua obat dalam formulasi yang berbeda dan diminum bersama-sama, atau penggunaan dua obat yang diminum dalam waktu yang berbeda tetapi kemudian berada bersama-sama dalam darah. Hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan
itulah materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jempol sekali.